Rahayu, salam kegelapan. Kembali lagi jumpa dengan saya Darkman di channel Darkness Talk. Apa kabar pendengar? Semoga baik-baik saja. Di pagi hari ini cuaca mendung berangin, namun cenderung akan terang. Dan suasananya dingin lah. Ya, seperti biasa, Anda akan mendengar suara ombak. Pagi yang indah, tapi saya agak bangun kepagian nih, karena nggak bisa tidur lagi. Ya, jadi buat rekaman ini. Jika ditanya kenapa saya nggak bisa tidur, ya karena alasan otak saya masih berpikir. Karena saya rencananya membuat rekaman lagi, taunya rekaman itu sudah ada di benak saya, gitu. Saya pikirkan seakan-akan saya sudah berbicara. Daripada saya berpikir, lebih baik saya langsung aja buat rekaman cerita. Nanti tak heran atau ada kata atau kalimat saya yang kadang-kadang nggak nyambung antara kalimat satu dengan yang lainnya. Oke, nikmatin aja ya. Saya akan cerita tentang kenapa sih saya tertarik dengan kegelapan gitu kan. Tentu kalau siapa sih orang yang mau dikatakan gelap, apalagi berada dalam kegelapan atau sesat lah dalam kegelapan. Itu tidak lepas dari pengalaman hidup saya. Saya walaupun ya orang kampung begini ya, pernah mengenyam pendidikan perkuliahan lah, perguruan tinggi. Selama menempuh pendidikan ini banyak hal yang saya alami, dan syarat akan makna menurut saya, tapi belum tentu menurut Anda bermakna gitu. Tapi tak ada salahnya jika Anda menyimak apa bahasa kerennya, podcast. Padahal tidak juga podcast sih. Kalau podcast kan biasanya 2 orang. Apa ya? Curhat? Mungkin ya, bisa jadi. Pokoknya itulah, ribet namanya. Jadi pengalaman saya itu tidak jauh-jauh dari mengamati dunia yang selama ini dianggap orang itu sebagai kegelapan. Coba salah satu contoh ya, Anda bisa bayangkan nggak? Anda tinggal di rumah atau kos lah, tapi saya waktu itu ngontrak, di mana tetangganya mabuk, penjudi, setiap malam diskoan, dan pagi-pagi sudah teriak-teriak akibat mabuk. Dan itu di jalan itu, rumah kamar saya itu kebetulan cuma berjarak 5 meter dari jalan, dan dia teriak-teriak di jalan itu, dan kemudian dia buat panggung untuk apa bahasa kerennya, happy itu berjarak sekitar 7 meter gitu. Pokoknya jaraknya sekitar itu deh. Kalau lebih spesifik saya jelaskan sulit dengan kata-kata, harusnya gambar sih, tapi saya nggak punya gambarnya.
atau foto ya, saya tidak punya fotonya. Jadi cukup segitu aja, jarak saja yang jelaskan ya. Cukup menjadi bahan bayangan Anda bagaimana tertekannya. Kalau orang normal itu pasti tertekan. Mungkin saya tidak normal, jadi saya masih bisa lah. Tidak bilang nyaman sih tidak, tapi masih bisa bersabar gitu. Bersabar. Dan memang dan itu tangga yang lain nggak keganggu gitu, karena agak jauh tuh, karena saya yang lainnya jauh-jauh tetangganya. Baru dia ini kan namanya orang dari luar ya, mungkin dia anggap bahwa orang luar ini pasti tidak akan berani macam-macam gitu. Jadi dia pilih lah dekat rumah saya itu, tempat tinggal itu. Tetangga-tetangga yang lain dan keberatan gitu. Oh, dia teriak. Tetangga yang lain ini temboknya besar. Kemudian rumahnya itu kayaknya kedap suara gitu. Dinding-dinding tinggi-tinggi tuh. Dia lorong ya. Dia bukan jalan raya, tapi dia lorong sempit sih. Lorongnya ukuran jalannya sekitar 2 meter, 3 meteran lah. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya itu kalau satu di sana sudah jadi tempat apalah yang namanya apa dia bahkan pernah dia ya yang bersangkutan ini yang keras itu hanya satu orang, tapi terkadang kalau satu orang ini manggil temannya kan jadi banyak itu. Kadang dia teriak begini, Texas gitu. Wow, dia tahu Texas juga gitu. Kan dia kayak mengkondisikan lingkungannya di situ seperti Texas. Wow, saya aja nggak tahu apa itu Texas, tapi menurut saya ya pasti tidak jauh-jauh dari keadaannya gitu ya, mencekam sekali, suasananya mencekam. Tapi anehnya gitu, saya jarang berinteraksi dengan dia, tapi kami tetangga. Tapi kayaknya dia memancing-mancing amarah memang ya, biar kami itu buat permasalahan. Kenapa saya sebut kami? Karena saya tinggal dengan beberapa orang teman-teman ya, namanya nggak mampu kan, saya kontrak sendiri, jadi kami ada 3 kamar, kami tinggal 6 orang. Tapi ya saya masih bisa lolos ya, akhir sampai wisuda ya, sampai meninggalkan kota itu. Sampai sekarang tinggal di hutan lagi. Kalau dulu mengamati keramaian, sekarang mengamati kesunyian, tapi masih sama ribut. Suara ombak kan, ini kan dekat pantai, jadi suara ombak itu apalagi di musim bulan-bulan ini di wilayah ini ya, lagi musim hujan gitu, jadi ombaknya tinggi ya, dan suaranya cukup membuat orang yang jauh sih, kadang-kadang sih mereka bertanya, bisa tidur suara ombak besar begitu gitu. Tapi saya bisa gitu. Anehnya memang ombak itu kayak nggak ada gitu. Coba saja kalau Anda tinggal di pinggir pantai gitu, kayak nggak ada rasa ombak. Mungkin sudah terbiasa. Tapi kembali ke orang tadi itu. Saya ceritakan sedikit ya, dia ya latarnya bukan dia menjelekkan orang, bukan jelek ini ya, tapi saya ceritakan keadaannya. Dia punya istri baru satu ya, istri 1, anak 3, kecil-kecil tuh, ada anaknya ya, saya jelaskan, anaknya laki-laki 2, perempuan 1. Waktu itu masih kecil ya, kan baru usia muda kayaknya ini orang. Anaknya waktu itu kalau nggak salah baru kelas 4 atau kelas 5 SD ya, saya kurang tahu jelas. Anak yang sekian itu
anak yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu TK dia belum, sekitar 3 tahunan, 4 tahunan ya, 4 tahun. Kemudian setelah seiringnya berjalan waktu, istrinya hamil dan melahirkan lagi anak ya. Dan saya masih sempat melihat itu atau berada di situ, melahirkan seorang anak perempuan. Perekonomian mereka bisa saya katakan cukup pelik ya, sulit ya. Bahkan mereka cenderung melakukan tindakan kriminal ya, mencuri ya, mungkin mencuri ya. Saya ceritakan aja karena saya tidak sebut nama ya, saya ceritakan aja, mencuri barang-barang elektronik gitu. Bahkan handphone itu biasa mereka curi ya, laptop. Mereka biasa jual laptop juga, anehnya juga ada yang beli gitu, teman termasuk di teman saya juga itu, dalam itu dia beli juga karena ada satu teman yang sangat dekat dengan orang-orang di sekitar situ. Cuma saya aja yang kayak menutup diri ya. Selain suka mabuk, judi, ini orang ini juga suka mengiris-ngiris badannya dengan pisau gitu. Entah apa yang ingin dia tunjukkan, jadi lengan itu dengan lengan, bukan lengan sih, bahu itu diiris, dada diiris dengan pisau, perut diiris-iris. Entah apa maksudnya, pokoknya irisan pisau itu banyak di lengannya itu. Kalau orang mungkin seram, kalau saya sih ya biasa saja. Saya mungkin dia ingin dapat pengakuan gitu ya, menurut saya sih pikirnya begitu ya. Coba itu kalau Anda di posisi saya, mungkin Anda sudah go away gitu, nggak tahan. Tapi saya sebenarnya nggak tahan juga sih. Tapi saya kebetulan saya jarang di kontrakan itu. Tapi kalau siangnya sih saya lebih banyak beraktivitas di kampus. Kebetulan waktu itu ada, ya nanti saya ceritakan lah apa aktivitas saya di kampus. Itu pun kalau masih diberi umur panjang. Apa tadi? Kadang begini nih. Ya. Dia suka iris, kemudian apa lagi ya? Ya begitu. Tapi saya bisa bertahan, saya bisa melalui. Saya kalau mereka joget-joget, saya kan terbangun itu kalau sudah tidur. Saya amati mereka bahagia. Saya amati dari jendela gitu. Saya matikan lampu dalam kamar, saya kan mati lampunya. Kemudian jaraknya dekat sekali, 7 meter itu nggak jauh. Saya amati mereka ceria, bahagia. Mereka kayak berjoget-joget, apalagi itu saya ingat saya ya, pokoknya mereka happy gitu, kayaknya nggak ada masalah gitu. Wow gitu, saya mengamati dan saya di sana kayak melatih diri gitu loh. Jadi kalau ada guru-guru spiritual mengatakan Anda belum terbukti sabar jika belum teruji gitu. Saya entah bagaimana, saya tidak merespon, saya tidak memanggil ketua RT-nya untuk menegur, tidak. Saya juga tidak risih dengan itu. Maksudnya bukan tidak risih, tidak mengganggu mereka, malah mengamati gitu. Mengamati mereka, ini yang saya amati ya, saya ceritakan, mereka begitu sangat bahagia sekali. Mereka apalagi pas mau malam tahun baru, mau hari raya agama tertentu gitu ya, mereka pasti sibuk tuh
sibuk, kayak mereka memutar roda perekonomian mereka bergeliat tuh kalau itu. Mungkin itu salah satu penyebabnya inflasi ya, selalu menjelang hari raya tertentu dan tahun baru ya. Selain tahun baru dan hari raya tertentu, biasanya tuh mereka sibuk juga saat musim kampanye. Oh, kalau sudah musim kampanye, nah mereka sibuk menyiapkan segala macam acara demi acara mereka adakan. Pokoknya rame juga sampai dini-dini hari itu mereka rame kalau sudah musim begitu. Kayak kan ada aliran dana ya, namanya. Hingga kalau di Indonesia itu wah ada heran kalau ada politik uang, money politik. Nah, itu menurut saya memang benar adanya gitu. Harus ya memang pasarnya ada, maksudnya ada yang mau kan dengan politik uang, jadi itu ada itu. Banyak hal yang terjadi di akar rumput ya. Ini saya katakan ini akar rumput, saya katakan karena saya itu lintas, saya bertemu dengan orang-orang besar, saya juga bertemu dengan orang-orang kecil dan mengamati gitu. Karena kenapa saya bisa seperti itu, karena mereka tidak tahu siapa saya gitu. Saya jarang memperkenalkan diri saya hanya menunjukkan perbuatan saya. Kalau memang bisa dipakai, mereka akan panggil saya, kalau tidak ya tidak gitu. Anda harus memperkenalkan diri saya. Saya hanya menunjukkan kemampuan saya saja. Jadi orang-orang yang saya temui jarang yang tahu identitas saya. Termasuk sekarang kan, saya merahasiakannya dalam dunia kegelapan gitu. Saya anggap lebih baik Anda tidak tahu siapa saya gitu. Tapi apa yang saya ceritakan ini apa adanya gitu. Nah, itulah salah satu cerita tentang pengalaman hidup saya, sehingga saya tertarik membawa identitas kegelapan di channel ini. Menurut saya, kegelapan itu bukanlah hal yang negatif, jahat, buruk. Menurut saya itu bukan seperti itu. Kegelapan menurut saya adalah hal yang misterius. Saya memiliki keyakinan bahwa jika saya menyelidiki apa itu kegelapan, berusaha mencari tahu, berusaha memahami apa itu kegelapan, saya memiliki keyakinan bahwa saya akan memperoleh sesuatu, dan sesuatu itu akan bermanfaat bagi generasi saya. Itulah keyakinan saya. Saya yakin bahwa kegelapan dapat diselidiki dengan sains dan spiritual. Sains dan spiritual ini akan membangun sebuah teknologi untuk menyelidiki apa sih itu kegelapan, memahami lebih jauh tentang kegelapan, yang mana pengetahuan sains modern, khususnya fisika, sekarang mengungkapkan bahwa alam semesta ini 85% dalam kondisi gelap, di mana ada dark energy dan dark matter. Inilah yang membuat saya tertarik. Kebetulan juga saya adalah seseorang yang mempelajari fisika, dan saya terjebak ya, saya bilang terjebak dalam arus dunia kosmologi. Dan karena terjebak ini, saya sih merasa terjebak karena tidak sengaja, karena saya belajar kuliah di pendidikan ya, tapi saya terjebak di dunia kosmologi ya. Saya tidak tahu kenapa demikian terjadi, tapi saya bersyukur karena dengan kosmologi juga saya menambah wawasan saya tentang dunia luar. Dengan spiritual saya memahami, menyelidiki saya ke dalam diri saya.
Dan itu saya juga berselancar di dunia maya, di YouTube, mencari tokoh-tokoh guru-guru spiritual yang banyak. Saya sepakati bahwa spiritual dan sains bukan sesuatu hal yang terpisah, bukan saling mempertentangkan, tetapi dia adalah satu kesatuan yang tujuannya menurut saya adalah untuk menyelidiki apa itu kegelapan. Channel ini ya bertujuan mengakrabkan hal-hal atau sesuatu yang dicitrakan gelap gitu, dan mengungkapkan lebih dalam. Makin banyak saya ngomong, kapan selesainya? Pokoknya banyak yang ingin saya sampaikan. Silahkan ikuti saja perkembangan channel ini. Mudah-mudahan berkembang ya. Saya mohon doanya kepada Anda semua. Sekian, terima kasih. Salam terang dalam kegelapan. Bye.